Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama karena kita hari ini berbicara tentang sebuah tema bahwa kita adalah buatan tangan Allah. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semuanya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa kita adalah buatan Allah. Artinya saudara, Allah lah yang menginginkan kehadiran kita menjadi ada seperti apa adanya hari ini. Artinya kita dilahirkan menjadi manusia. Itu adalah inisiasi ataupun oleh kemauan Allah. Kita adalah buah pikiran Allah. Dan dialah yang membuat kita, yang menciptakan kita. Bahkan Alkitab mengatakan Allah sendiri dengan tangannya membentuk manusia pertama. Bahkan dalam kitab Mazmur juga mengatakan bahwa kita ditenun dalam kandungan atau dalam rahim ibu kita. Ditenun oleh Allah. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya mau beritahukan kepada kita pada hari ini. Apa kira-kira saudaraku yang Tuhan mau pesankan melalui ayat ini? Bahwa di sana dikatakan kita ini buatan Allah. Kita perlu memahami sebentar tentang sesuatu yang diciptakan atau yang dibuat. Tidak ada sesuatu yang diciptakan atau yang dibuat sebelum mengetahui kegunaan atau manfaatnya sebelumnya. Jadi kalau saya punya pemahaman begini saudara. Orang yang menciptakan sesuatu dia telah menyiapkan dulu manfaat ataupun kegunaan atau fungsi sesuatu yang akan diciptakan itu. Yang pertama disediakan adalah manfaatnya, kegunaannya, fungsinya. Itu dulu yang dia persiapkan. Maka setelah itu matang dalam pikirannya, baru dia menciptakan sesuatu. Saya kasih contoh begini saudara, supaya kita boleh memahami. Sama seperti orang buat handphone, seperti handphone sekarang sangat tidak asing lagi bagi kita. Jadi orang yang mencipta handphone itu saudara, dia tidak membuat handphone dulu baru mikir untuk apa ya digunakan ini ya. Setelah jadi baru dia mikir. Dia cari-cari, oh ini kayaknya cocok deh untuk menghubungin orang. Cocok deh untuk selfie atau foto atau video. Enggak saudara. Tapi sebelum handphone itu jadi, dia sudah menyediakan dulu di dalam pikirannya. Apa sebenarnya kegunaan fungsi daripada handphone yang akan dia cipta. Yang ngerti katakan amin. Nah, yang saya mau pesankan begini. Berarti saudara sebelum sesuatu dicipta, sebelum sesuatu dibuat, maka sudah ada tugas atau manfaat atau fungsinya. Oleh karena ada manfaat dan fungsinya inilah maka dia diadakan atau dia diciptakan. Maka pada saat dia mulai merakit handphone itu, maka sudah pasti pada saat dia merakit, dia pasti merakit spare part ataupun order deal ataupun apalagi perangkat atau apalah saudara yang ada di dalam handphone itu. Sudah pasti yang dia isi atau yang dia rakit, yang dia rancang, yang pasti punya kemampuan untuk memenuhi fungsi dan kegunaan yang sudah ada sebelum dia diadakan. Yang ngerti katakan amin. Maka itu akan dirakit untuk bisa mampu mengerjakan atau mewujudkan apa yang menjadi fungsi bahkan manfaat daripada handphone sebelum dia ada.
Dan tahukah saudara, ketika handphone itu sudah jadi, maka sang pencipta atau yang merakit atau yang membuat handphone itu akan membuat sebuah buku panduan. Dan buku panduan itu sebagai panduan bagi orang yang akan menggunakannya harus memenuhi aturan ataupun langkah-langkah yang ada dalam buku panduan itu. Jadi sama halnya dengan kita. Alkitab mengatakan kita ini adalah buatan Allah. Katakan amin. Dalam kata lain saudara, sebelum Allah membuat kita, sebelum Allah mencipta kita, sebelum Allah mengizinkan kita dilahirkan di bumi ini, Allah sudah menyediakan terlebih dahulu pekerjaan baik, tugas mulia yang harus kita kerjakan selama hidup kita. Katakan amin. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara, Anda bukan berarti, Anda dan saya bukan begini, lahir lalu tiba-tiba Allah melihat, waduh udah lahir si Jaul Top contohnya. Apa ya kita buat tugasnya ini ya, ngomong sama malaikat. Lalu malaikat bilang, ya aku pun gak tahu Tuhan, ya kita cari-carilah kemana caranya ya. Apa kerjaannya kira-kira yang cocok. Bukan seperti itu saudara. Tetapi saudara, ketika Allah memikirkan sesuatu pekerjaan yang baik, ketika Allah memikirkan sebuah tugas yang baik, maka ketika ada pekerjaan yang baik dan tugas yang baik yang harus dikerjakan, itulah sebabnya saudara dan saya diciptakan atau dibuat atau dilahirkan untuk melakukan tugas yang baik yang telah dirancang Allah bagi kita. Yang ngerti katakan amin. Paham sampai sini amin? Jadi dalam kalimat lain saudara, pekerjaan yang baik atau tugas yang mulia yang telah disediakan Allah. Oleh karena itulah kita diciptakan. Oleh karena itulah kita dibuat untuk menggenapi, untuk mewujudkan, untuk menuntaskan pekerjaan baik yang telah disediakan Allah. Dan Allah melihat Anda dan sayalah orang yang tepat untuk menyelesaikannya. Makanya setiap kita beda-beda saudara. Beda-beda pekerjaan baik dan tugas mulia yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi semua kita beda-beda. Makanya jalan hidup kita berbeda-beda. Makanya pengalaman hidup kita berbeda-beda. Makanya kita juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bisa mengalami tantangan kesulitan yang berbeda-beda. Proses kelahiran kita ataupun dari mana kita dilahirkan berbeda-beda. Tetapi oleh karena ada sebuah pekerjaan baik dan tugas mulia yang disediakan Allah sebelum kita dilahirkan. Dan ketika ada pekerjaan baik dan tugas mulia yang harus diselesaikan itu, maka Allah melihat Andalah yang tepat. Itu sebabnya Anda dirancang, Anda ditenun, Anda didesain oleh Tuhan. Dengan sebuah kemampuan, dengan sebuah kualitas dalam diri Anda dan dalam diri saya sudah diisi kemampuan-kemampuan untuk mewujudkan tugas baik, tugas mulia yang dipersiapkan Allah sebelum kita ada. Makanya saudara, di dalam diri kita Allah memberikan kemampuan bagaimana kita menuntaskan tugas mulia, pekerjaan baik yang Tuhan sediakan untuk kita lakukan. Katakan amin. Makanya dikatakan di sana karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalimat selanjutnya mengatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelum Anda dibuat, sebelum Anda diciptakan, sebelum Anda ditenun Tuhan, Allah sudah mempersiapkan pekerjaan dan tugas mulia untuk kita lakukan. Yang ngerti katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak peduli apakah saudara dilahirkan dari keluarga kaya atau keluarga miskin. Atau saudara mungkin dilahirkan dari keluarga terhormat atau keluarga biasa-biasa. Atau mungkin saudara dari keluarga yang bahagia dan keluarga yang rukun. Atau keluarga yang broken home, yang hancur, yang berantakan, kawin cerai. Dan mohon maaf mungkin saudara anak adopsi ataupun mungkin anak pungut. Anda tidak tahu siapa orang tua saudara. Atau maaf lagi saudaraku, mungkin saudara adalah anak dari hubungan yang terlarang. Mungkin maaf oleh karena perzinahan ataupun perselingkuhan. Itu mungkin saudara
asal-usul kelahiran saudara. Tapi dengar dengan baik. Dengar dengan baik. Allah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menenun saudara, dan persoalan kita sekarang bukan soal asal-usul kelahiran kita. Sebenarnya itu tidak terlalu penting. Tapi yang paling penting dan satu-satunya yang harus kita pahami adalah untuk apa saudara dilahirkan. Apa yang harus engkau tuntaskan dalam hidupmu? Pekerjaan apa yang kira-kira yang harus kamu emban sehingga kamu ditenun Tuhan, dilahirkan. Saya ulang saudara, Anda tidak perlu mempersoalkan asal-usul atau silsilah kelahiran saudara, proses kelahiran saudara. Sebab saudara tidak pernah bisa menentukan dari mana Anda dilahirkan. Itu artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu di luar kendali saudara. Itu di luar kemampuan saudara. Bahkan sebenarnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang tua kita pun itu disebut hanya sebagai titipan. Kita adalah titipan bagi orang tua kita. Jadi saya mau katakan kepada kita, Anda tidak perlu kecut hati atau mungkin bersedih merasa tidak punya arti, tidak punya nilai karena saudara keluarga miskin, karena mungkin keluarga saudara hancur berantakan, maksud saya orang tua saudara mungkin kawin cerai ataupun juga banyak aib-aib lain yang bukan yang diakibatkan olehmu, ataupun mungkin saudara punya kisah masa lalu yang rusak, kisah masa lalu yang buruk, atau mungkin saudara perjalanan-perjalanan masa lalu yang memalukan. Tapi dengar dengan baik, engkau harus menutup semua kisah itu. Engkau menghentikan semua tuduhan-tuduhan itu. Sekarang yang harus kau temukan adalah untuk apa engkau dicipta. Pekerjaan apa yang sebenarnya Tuhan sediakan bagimu sebelum engkau dicipta. Daripada mempersoalkan kenapa aku punya masalah ini, kenapa aku seburuk ini, kenapa aku pernah melakukan ini, atau kenapa keluargaku, aku dilahirkan dari keluarga ini, dan lain sebagainya. Saudara tidak perlu mempersoalkan itu mestinya. Tapi yang saudara harus persoalkan hari ini dan harus pastikan hari ini, untuk apa kita dibuat, dicipta Tuhan. Saudara, Allah tidak pernah main-main untuk melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Allah mencipta kita tidak langsung seperti menciptakan tumbuhan. Jadilah tumbuhan, jadi. Tapi kalau kita melihat Alkitab, Allah saudara mencipta kita dengan tangannya sendiri. Membentuk dengan tangannya sendiri. Itu berarti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dia benar-benar mengistimewakan kita karena kita punya tugas pekerjaan baik. Bahkan Alkitab mengatakan saudaraku pada Mazmur pasal 139 ayat 13. Mazmur pasal 139 ayat 13 mengatakan begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi saudara ditenun, tahu nggak ditenun itu? Ditenun itu penuh dengan kehati-hatian. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembrono. Tidak bisa asal jadi. Bahan-bahannya juga mesti kualitas yang bagus. Motifnya juga mesti sesuai standar. Dan cara menenunnya pun harus penuh dengan ketelitian, kehati-hatian. Penuh konsentrasi supaya mencapai apa yang diharapkan. Paham sampai sini, amin? Artinya saudaraku, kalau saudara hanya mempersoalkan dari mana saudara dilahirkan atau hidup masa lalu saudara yang rusak. Padahal kamu tidak pernah memikirkan betapa pedulinya Allah kepadamu. Betapa saudara Allah melakukan sesuatu yang hebat, menenunmu dengan begitu teliti, dengan begitu istimewa, dengan begitu saudara kesungguh-sungguhan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mencipta sesuatu tanpa tujuan, tanpa arti, tanpa sesuatu yang harus dituntaskan melalui apa yang diciptakannya itu. Katakan amin. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara siapapun kita yang hadir hari ini, kita bukan cuma sekedar menjalani kehidupan seperti orang lain pada umumnya. Hanya bagaimana mencari makan, menikah, punya anak, ataupun juga saudaraku beranak cucu. Itu adalah proses perjalanan hidup yang harus kita lewati. Tidak ada masalah dalam hal itu. Tapi bukan untuk
itu kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada pekerjaan yang baik, yang khusus, yang pribadi, yang hanya kita sebenarnya, yang diinginkan Tuhan, yang dibentuk Tuhan untuk menuntaskan dan melakukannya. Makanya kalau saudara dan saya tidak melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan, yang sudah disiapkan Allah sebelum saudara dilahirkan, itulah kelak akan kita pertanggungjawabkan dalam kerajaannya. Amin saudara. Sama seperti handphone tadi, dirakit supaya bisa memenuhi seperti apa yang dipikirkan sebelumnya. Tapi kalau sama sekali tidak berfungsi, tidak berguna, jangankan yang mencipta, saudara yang beli pun pasti Anda buang. Kalaupun Anda sayang gak buang ke tempat sampah, pasti Anda museumkan. Gak ada faedahnya, gak ada manfaat. Tapi ketika dia berfungsi seperti yang diharapkan, bisa menghubungi orang, bisa foto, selfie, dan bisa video, maka itu akan membuat saudara merasa senang dan apa yang saudara pegang itu punya dampak dan punya manfaat. Maka saudara jaga, maka saudara cari. Aduh, handphoneku mana? Handphoneku mana? Coba kalau handphone saudara nggak ada gunanya lagi. Handphone saudara, ini kan kita juga punya handphone lama. Saya yakin lah kita punya handphone lama. Saya juga punya handphone lama. Dulu ada handphone lama, model-model lama yang ada handphone untuk seperti yang besar, seperti batu bata gitu ya. Atau ada istilah lain dulu disebut handphone lempar anjing. Kita kan punya handphone lama karena itu nggak berfungsi lagi atau itu sudah rusak. Ya kita buat di laci ataupun kita simpan entah di mana-mana. Kita nggak pernah nyari itu lagi. Dan saya yakin kalau seandainya pun itu hilang, kita nggak akan cari. Sebab dia nggak hilang aja pun nggak cari kok, nggak peduli lagi, saudara. Sama seperti kita, saudara. Kalau engkau tidak memerankan peranmu seperti apa yang Tuhan kehendaki, setiap kita beda-beda. Yang ngerti katakan amin. Setiap kita beda-beda. Kau tidak boleh jadi diri orang lain. Sebab bukan itu keinginan Tuhan atas dirimu. Kau harus jadi dirimu sendiri. Tapi tidak berdasarkan versimu. Jangan katakan, ya be yourself. Jadi diri sendiri. Tapi suka-suka hati saudara. Gak ada orang yang boleh ngatur aku. Bukan itu saudara. Tapi menjadi diri sendiri adalah menjadi seperti yang Allah mau. Karena kehadiranmu dan kehadiranku bukan kemauan saudara, tapi kemauan Tuhan. Maka kalau kita juga menjalankan hidup berdasarkan kemauan kita, itu bukan diri kita. Itu diri kita yang palsu. Aneh deh bahasa Bapak ini, mungkin itu menurut saudara. Kalau kita menjalankan hidup kita berdasarkan diri kita sendiri, versi kita, kemauan kita, itu bukan diri kita. Sebab diri kita adalah berdasarkan versi Allah, berdasarkan keinginan Allah. Sebab oleh karena sebuah pekerjaan baik dan tugas mulialah engkau ada di bumi bersama dengan saya hari ini. Katakan amin. Makanya kita harus lihat saudara, sama seperti handphone yang saya katakan tadi, setelah dicipta, setelah jadi, maka perusahaan ataupun pembuat handphone itu akan memberi buku panduan. Kenapa buku panduan itu penting? Supaya orang yang memegang handphone tadi tidak salah menggunakan, tidak salah mengoperasikan atau tidak salah menjalankan aplikasi ataupun juga cara kerja handphone itu. Makanya sama dengan hidup kita, ketika kita dilahirkan, Allah telah memberikan Alkitab kepada kita. Firman kepada kita. Untuk apa itu firman? Bukan cuma untuk dibaca-baca supaya kelihatan rohani. Atau bukan cuma sekedar dihafal-hafal supaya kelihatan kita menjadi Kristen. Tapi yang dimaksud Alkitab diberikan kepada kita karena kita tidak mengerti sebenarnya siapa kita. Tidak mengerti sebenarnya untuk apa kita ada. Makanya Allah memberikan Alkitab kepada kita supaya kau tahu dan supaya saya tahu bagaimana hidupmu dan untuk apa engkau ada. Engkau harus melihat tuntunan tentang jalan-jalan hidupmu yang ada dalam Alkitab. Katakan amin. Di luar itu saudaraku, itu bukan tuntunan hidup kita. Makanya waktu kita menjalankan diri kita berbeda dengan apa yang Alkitab mau, itu error namanya saudara.
kita akan hang. Handphone yang Anda gunakan seperti tidak kamu jalankan seperti buku panduan. Buku panduannya sudah mengatakan, contohnya saudara handphonenya mesti di charger dulu 6-8 jam setelah atau baru dibeli. Buku panduannya berkata tidak boleh kena air atau tidak boleh jatuh ke air atau terendam air. Saudara malah rendam handphone saudara. Alasan saudara supaya dibersihkan lalu Anda cuci dengan pakai rinso. Udah pasti handphone saudara hang. Di buku panduannya dikatakan kalau baterainya sudah habis, segera charger. Dan di buku panduannya juga dikatakan kalau handphone saudara juga lagi di charger, jangan digunakan, jangan dipakai. Tetapi kita pakai, akhirnya lama-kelamaan handphone kita akan cepat rusak. Ya kita semua otak pelakunya, kita pelaku-pelaku semuanya. Oke lah kalau handphone kita rusak kan itu cuman rugi secara material. Taruhlah kita rugi mungkin handphone sekarang 2 juta, 3 juta. Oke kita rugi 3 juta, 4 juta handphone kita hang atau hilang. Tapi saudara tahu gak berapa kerugian yang kau harus tanggung kalau kau salah menjalankan hidupmu. Kalau hidup kita jadi error. Error yang saya maksud bukan jadi gila atau sinting. Tapi error yang dimaksud adalah kita tidak connect kepada apa yang dipikirkan Allah tentang kita. Sebab kita adalah buah pikiran Allah. Orang bisa aja saudara fine-fine, happy-happy dengan wajah senyum-senyum seperti tidak bersalah. Atau semuanya saudara baik-baik saja. Tapi ketika kita saudara sudah tidak menjalankan fungsi kita, sudah tidak menjalankan pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelum kita dilahirkan, kita sebenarnya sudah error, sudah hang. Maka kita cuma sekedar pajangan. Kalau saya kembali tadi kepada handphone tadi, kalaupun kita simpan handphone mungkin sebagai kenangan dan pajangan, maka jangan sampai hidup saudara cuma sekedar kenangan pernah ada di bumi, tapi tidak punya dampak, tidak punya sesuatu tugas pekerjaan yang kau tuntaskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pura-pura ngerti katakan amin. Yang sungguh-sungguh mengerti katakan amin. Saya mengerti saudara mungkin di antara kita banyak masih muda yang mendengar hari ini. Tapi tidak ada lain yang sedang Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena Anda dan saya adalah buatan Allah. Tidak peduli apakah hidung saudara mancung ke dalam atau keluar. Tidak peduli warna kulit saudara hitam ataupun juga mungkin sawo matang ataupun enggak jelas warnanya. Atau saudara pendek atau tinggi, ganteng, handsome, cantik. Tapi tahukah saudara, Anda itu adalah buatan Tuhan. Maka sekali lagi seperti yang saya katakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Bahwa sebenarnya asal usul kelahiran kita dan bentuk fisik kita tidaklah penting. Saya ulang saudara. Asal usul atau silsilah kelahiran kita dan bentuk fisik kita bagaimanapun sekarang. Mohon maaf mungkin ada yang cacat dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun bentuk fisik kita itu tidak terlalu penting. Tetapi yang lebih penting itu adalah untuk apa saudara diciptakan. Itu yang harus kita temukan. Katakan amin. Sama seperti saudara kita tahu ketika dikatakan di dalam ayat itu. Karena kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus yang untuk melakukan pekerjaan baik. Saya ulang saudara. Kita adalah buatan Allah, katakan kita adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ini ada hubungannya seperti apa yang saya katakan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Sebelum Yesus menjelma menjadi manusia, sebelum dia hadir di bumi mengenakan daging seperti kita, dia sudah punya tugas mulia, sudah punya pekerjaan yang harus dia tuntaskan. Katakan amin. Yesus itu adalah Allah. Tetapi sebelum dia mengenakan daging, menjelma, dilahirkan sebagai manusia, dia sudah punya tugas sebelumnya. Dia sudah punya pekerjaan baik yang harus dilakukan sebelumnya di bumi.
Bukan Tuhan Yesus lahir setelah itu Tuhan berpikir, Allah berpikir apa kerjaan, oh udah ini kerjakan ini. Tidak saudara, tapi sebelum dia dilahirkan sebagai manusia, menjelma menjadi manusia mengenakan daging, dia sudah punya tugas sebelumnya. Dia sudah punya pekerjaan baik sebelumnya yang harus dilakukan. Dan dia akan melakukannya saudaraku dengan menggunakan ataupun mengenakan daging. Makanya seperti yang saya katakan tidak perlu dipersoalkan silsilah kelahiran kita. Yesus itu silsilah kelahirannya sebenarnya seperti yang kita lihat ditolak oleh orang-orang yang ada di Bethlehem pada kala itu. Tidak jelas saudaraku apa alasan-alasan mereka yang menolak itu. Tapi bisa jadi kelahiran Yesus dalam tanda kutip dianggap sebagai aib. Karena Maria pada kala itu seorang perawan yang belum menikah. Tapi hamil oleh karena Roh Kudus. Saya tidak yakin seandainya Anda dan saya pun ada pada kala itu. Tidak semudah itu langsung percaya. Pasti ini adalah sebuah gosip, bahkan sesuatu yang viral. Walau kenyataannya bahwa benar-benar dia adalah oleh karena Roh Kudus. Tapi kan tidak semudah itu orang-orang berdosa yang ada di sekitarnya, yang tidak mengerti Roh Kudus, yang tidak mengerti rencana Allah, langsung menerima berita itu. Maka pasti saudara silsilah kelahirannya di mata masyarakat sangat jelek. Atau dalam tanda kutip bisa dianggap sebagai sesuatu aib. Bahkan saudara dia juga dilahirkan dari keluarga tukang kayu. Artinya saudara keluarga yang miskin, makanya dia sering diejek. Kamu ini anak tukang kayu, kamu tahu apa? Dalam kata lain seperti yang saya katakan, kalau diukur dari hal-hal itu saudara. Kenapa Tuhan Yesus tidak memakai cara kelahirannya dengan terhormat? Mestinya dari orang terhormat lalu kelahirannya dibuat pesta hebat-hebatan, hebat dengan luar biasa. Kan bisa dari kalangan bangsawan atau dari kalangan raja, boleh kan? Tetapi itu artinya saudara Yesus tidak mempersoalkan asal-usul kelahirannya. Tapi yang jelas kelahirannya adalah oleh karena Roh Kudus. Tetapi saudara secara daging yang saya maksud, secara kemanusiaan. Mungkin kelahiran itu tidak terlalu penting dan prioritas. Tetapi yang prioritas itu adalah untuk apa dia mengenakan daging. Tugas apa yang akan dilakukannya. Jelas tugas yang akan dilakukannya ialah menyelamatkan kita, menebus kita. Maka sepanjang perjalanan hidupnya dari Bethlehem sampai ke Bukit Golgota, satu hal yang ada di dalam pikiran Yesus, menyelesaikan pekerjaan dan tugas yang Tuhan, yang Bapa taruh atas hidupnya. Makanya dia pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Katakan amin. Itulah yang ada pada diri Yesus Kristus. Maka sebelum dia menjelma menjadi manusia dilahirkan dalam daging, dia sudah punya pekerjaan mulia, sudah punya tugas mulia yang harus dilakukan. Makanya ayat ini mengatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tidak ada agenda lain dalam diri Yesus. Maka itulah yang membuat dia dipermuliakan oleh Bapa. Itulah yang membuat Bapa disenangkan atas hidupnya. Makanya Allah Bapa berkata kepada dia, ini anakku, kepadanya aku berkenan. Apa yang membuat Yesus berkenan? Sebab tugas dan pekerjaan baik yang disediakan Allah. Itulah yang dilakukannya dan dituntaskannya, yaitu menebus engkau dan saya. Dia tersalib di Bukit Golgota. Maka dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus tidak hanya sekedar membuat sebuah kisah 33,5 tahun di bumi. Hanya sekedar kita jadikan film, kita tonton, kita sedih, nangis-nangis. Tapi itu menunjukkan dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Saat mengenakan daging sebagai manusia, ada pekerjaan mulia, ada tugas mulia yang harus dituntaskan. Tidak ada hal yang lain. Maka dia tidak mempersoalkan bagaimana dia diusir, bagaimana dia ditolak, bagaimana saudaraku Yudas mengkhianati dia, bahkan juga Petrus saudaraku menyangkal dia, Thomas tidak percaya kepada dia. Hal itu saudara tidak menjadi sesuatu yang prioritas dan penting dan merusak apa yang menjadi pekerjaan baik yang Allah sediakan baginya. Tapi bagi dia adalah bagaimana menuntaskan, menyelesaikan, mengerjakan dengan sempurna tugas
tugas dan pekerjaan mulia yang Allah siapkan sebelumnya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Tahukah saudara, Yusuf ada pekerjaan mulia yang disediakan Allah bagi dia. Ketika Allah memberitahu kepada dia tentang mimpi. Dan Alkitab mengatakan tugas mulia atau pekerjaan yang Tuhan taruh kepada Yusuf dan harus dia yang menyelesaikannya, yaitu menyelamatkan bangsanya, yakni keluarganya dari kelaparan besar yang menimpa dunia pada kala itu. Tetapi dengar dengan baik saudara, ini penting. Ketika dia menerima pekerjaan baik itu, tugas mulia itu, hidupnya tidak mulus. Tapi faktanya saudara, ketika dia memberitahukan kepada saudara-saudaranya apa yang menjadi mimpi yang itu sebenarnya adalah tugas dan panggilannya yang disediakan Allah, maka Allah menghadirkan Yusuf. Respon daripada saudara-saudara dan abang-abangnya justru berbanding terbalik. Malah dia dimusuhi, dia dibenci, bahkan dia disingkirkan. Dan Alkitab mengatakan sampai mereka berniat membunuh Yusuf. Suatu ketika Yusuf datang menghampiri mereka, ketika saudara-saudaranya menggembalakan domba, dia pun ingin dibunuh. Dia dimasukkan ke sumur, tidak berhenti sampai di situ. Dia dijual kepada orang Midian dan menjadi pembantu Potifar. Di rumah Potifar pun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia difitnah ingin memperkosa istri Potifar. Padahal niat pun tidak ada dalam pikirannya. Jangankan memperkosa, niat pun tidak ada, niat tidak ada. Tetapi faktanya saudaraku, suami Potifar malah percaya kepada fitnah yang dilakukan istrinya. Dan akibat fitnah itu dia harus masuk ke penjara. Di penjara pun saudara, dia dilupakan oleh juru minum yang mimpinya pernah diartikannya. Dan apa yang diartikannya percis tepat seperti itu yang dialami oleh juru minum itu. Tetapi juru minum ini saudaraku pernah dipesankan oleh Yusuf. Ingat aku ya, kalau engkau sudah dikembalikan kepada tugasmu yang semula, ingat aku. Tetapi faktanya 2 tahun dia dilupakan di penjara. Juru minum itu saudara, juru minum raja, pada kala itu sudah kembali kepada tugasnya. Menikmati fasilitas, bahkan juga segala apa yang dia terima dari raja sudah dia nikmati. Tetapi dia melupakan Yusuf. Dan Alkitab mengatakan saudaraku, apa yang terjadi, Tuhan punya cara mengangkat Yusuf untuk menuntaskan pekerjaan baik yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang ngerti katakan amin. Maka suatu saat Firaun bermimpi. Dan arti mimpinya diartikan oleh Yusuf. Yang inti mimpinya adalah ada 7 tahun kemakmuran. Tetapi setelah 7 tahun kemakmuran, ada 7 tahun kelaparan. Maka dengan arti yang sangat tepat dianggap oleh raja, maka pada kala itu Yusuf dianggap adalah orang yang tepat. Perhatikan, orang yang tepat untuk memimpin ataupun mengendalikan ekonomi Mesir pada kala itu. Maka dia menjadi nomor 2 di Mesir. Jadi saya mau beritahukan kepada kita saudara, ketika dia menjadi nomor 2 di Mesir, itulah cara Tuhan untuk menggenapi pekerjaan mulia atau pekerjaan baik, tugas mulia yang disediakan Allah sebelumnya. Maka ketika dia menjadi nomor 2 di Mesir, ada sebuah kelaparan besar melanda dunia. Keluarganya, yakni saudara-saudaranya, datang untuk membeli perbekalan makanan ke Mesir. Yang pada kala itu Yusuf menjadi penguasa. Maka apa yang terjadi saudara? Singkat ceritanya, karena dia menjadi nomor 2 di Mesir, dia menyelesaikan pekerjaan baik, yaitu menolong bahkan menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Katakan amin. Pertanyaan kita sekarang saudara, kalau betul Allah menyediakan dulu pekerjaan yang baik, tugas mulia yang harus kita kerjakan baru kita diciptakan. Kenapa kita seperti Yusuf? Kenapa Yusuf harus mengalami kesulitan, tantangan, rintangan, dan persoalan yang berat? Kenapa dia harus dibenci, bahkan dijual, bahkan difitnah, di penjara?
Ini adalah pertanyaan penting. Kenapa seperti Allah mempermainkan kita? Dia cipta kita, menyediakan pekerjaan yang baik, tapi diizinkan kita dengan lika-liku kehidupan yang sangat misteri, bahkan juga kerap kali kita berada dalam bahaya kematian. Apa kira-kira maksud Tuhan? Sebab saudara, pekerjaan baik yang Allah berikan kepada kita, harus engkau yakini dalam imanmu. Bahwa benar-benar itu adalah sesuatu pekerjaan yang telah Allah siapkan bagimu. Dan keadaan kesulitan tantangan apapun, engkau harus meyakini Tuhan. Engkau harus mempercayai Tuhan. Engkau harus yakin bahwa Tuhan punya rancangan. Bahwa Tuhan punya penyertaan ataupun juga saudaraku punya rencana bagi kita. Sehingga saudara, walaupun kita berada dalam kesulitan dan tantangan-tantangan apapun, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Katakan amin. Hidup saudara mungkin seperti itu sekarang. Anda mungkin mengatakan, aku tidak sejahat orang lain. Aku sepertinya baik-baik saja. Tapi kenapa aku bertemu dengan orang yang mencaci maki aku, menghina aku, merendahkan? Kenapa aku mengalami kehidupan kesulitan-kesulitan yang separah ini? Kenapa keluargaku berlaku hal yang tidak adil kepada saya? Kenapa kerap kali di pelayanan aku seperti tidak mendapat seperti apa yang kubayangkan dan kudoakan? Kenapa perjalanan hidupku tidak semulus yang saya imani, yang saya doakan, dan yang saya harapkan? Dengar dengan baik saudara, justru itulah di situ engkau harus percaya. Bahwa keberadaanmu bukan kemauanmu, tapi dirimu adalah buatan Allah. Dan kalau engkau yakin engkau adalah buatan Allah, berarti ada sebuah tugas baik, tugas mulia yang harus kau kerjakan. Dan tidak mungkin saudaraku, jika engkau sedang melakukan tugas yang baik itu, ingat dengan baik, jika engkau sedang melakukan tugas yang baik itu, dengan kesulitan, tantangan, rintangan apapun yang kau alami, Allah tidak membiarkanmu. Tapi Allah pasti memperlengkapimu dengan kemampuan untuk bisa mengatasi segala sesuatunya itu. Katakan amin. Sama seperti handphone tadi saudara. Apa yang ada di dalam sudah dirakit dengan kemampuan-kemampuan khusus untuk menjalankan fungsi yang diharapkan. Maka dalam diri saudara dan dalam diri saya, kehidupan yang saya hadapi dengan penuh lika-liku, tantangan dan kesulitan, sebenarnya Allah sudah tahu sebelum aku menghadapinya. Allah sudah tahu sebelum engkau menjalaninya. Dan sebelum engkau menghadapi dan menjalani, Allah sudah tahu. Makanya pada saat engkau dan saya dicipta, Dia sudah mempersiapkan. Dia sudah membekali kita. Dia sudah mengisi kita dengan kemampuan-kemampuan yang sebenarnya kita bisa menaklukkan apapun yang menjadi rintangan dan tantangan. Kita berikan tepuk tangan terbaik-baik lagi. Sama seperti Yusuf. Itu sebabnya hebatnya Yusuf, karena dia menyadari dia punya pekerjaan baik yang dia dapat dari Tuhan melalui mimpinya. Maka waktu dia diperlakukan tidak manusiawi oleh abang-abangnya, Alkitab tidak pernah menyatakan Yusuf menggerutu bersungut-sungut, mengutuki abangnya ataupun berencana membalas dendam. Bahkan tidak pernah sepatah kata pun dia mempersalahkan Tuhan. Dia tidak pernah berkata, Tuhan sebaik apa lagi sih aku ini? Aku hormat sama orang tuaku, sayang sama abang-abangku, pekerjaanku baik, jadi pembantuku terima. Aku sangat menghargai Potifar sebagai komandanku, istrinya pun sangat kuhargai, tapi aku difitnah. Aku berbuat baik pada orang lain, menolong orang mengartikan mimpinya di penjara, aku dilupakan. Di mana sebenarnya keadilanmu? Kalimat itu tidak pernah muncul daripada Yusuf. Kenapa? Karena dia tahu ketika Allah mempercayakan pekerjaan yang baik, Allah juga bertanggung jawab memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi setiap keadaan itu. Sebab Tuhan punya cara membentuk kita dan pada kelak indah pada waktunya kita menggenapi setiap pekerjaan baik yang Allah sediakan bagi kita. Katakan amin. Saya tidak tahu apa panggilan dan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi saudara. Dan saya juga tidak boleh, tidak bisa memberitahu kepada saudara, saya tidak mungkin dan tidak mampu memberitahu kepada saudara. Kenapa saya tidak mungkin dan tidak bisa memberitahu? Sebab bukan saya yang membuat saudara. Saya juga tidak bisa memberitahu ataupun mencari tahu dari diriku sendiri apa sebenarnya pekerjaan baik yang harus kukerjakan.
Sebab bukan aku yang menginginkan dan membuat aku. Tapi kita mesti mencari tahu kepada Allah yang membuat kita melalui buku panduan, yaitu firman yang telah diberikan kepada kita. Dari situlah engkau harus tahu, dari situlah engkau harus pahami. Itu sebabnya engkau dan saya harus terus dengan sepenuh hati membaca Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus. Bukan cuma menghafal, bukan cuma menyelesaikan target baca Alkitab setiap hari. Tetapi saudara, supaya saudara terkoneksi dengan hati Tuhan. Sebab perkataan Tuhan, itulah hati Tuhan. Minggu semalam saya berkata, teladan dalam perkataan. Perkataan itu apa? Perkataan itu adalah, itulah kata-kata atau tulisan yang ada di hati kita. Jadi apa yang ada di hati kita, itulah kata-kata kita. Bukan sekedar apa yang kita ucapkan. Sebab apa yang keluar dari mulut kita belum tentu kata-kata kita. Itu bisa jadi cuman guyonan, hayalan, ataupun kata-kata kosong. Tapi apa yang ada di hati kita, itulah kata-kata kita. Walau belum kita ucapkan. Walau belum kita ucapkan dari mulut lidah bibir kita. Itu sebabnya kata-kata hati kita, itulah isi hati kita. Jadi firman Tuhan, itulah isi hati Tuhan. Supaya saudara tahu pekerjaan baik yang Allah sediakan bagimu dan bagiku. Kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan melalui firman yang telah disediakan menjadi panduan bagi kita. Hatimu Tuhan yang cipta. Maka kalau hatimu bermasalah, engkau harus datang ke alamat yang tepat, yaitu Allah melalui firman-Nya. Katakan amin. Makanya kita ini kerap kali hati kita Tuhan yang cipta, tapi kita sakit hati malah pergi ke dukun, pergi ke peramal, pergi ke orang lain yang juga hatinya sama seperti kita bermasalah. Pikiranmu adalah Tuhan yang mencipta. Dia yang mendesain. Dia yang menenun. Kalau pikiran saudara suntuk, stres, depresi. Tidak ada alamat yang tepat yang harus kau temui. Selain Yesus, selain Tuhan, selain Allah yang menciptakan pikiranmu. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana supaya kehidupan kita berjalan ataupun juga benar-benar hidup seperti yang Tuhan harapkan. Jangan sampai saudara menggerutu. Hidup kita mungkin hari-hari ini saudaraku mengalami berbagai tantangan, rintangan, kesulitan. Bahkan ada hal-hal yang misteri yang tidak kita pahami. Kenapa aku mesti mengalami ini? Kenapa mesti seperti ini dan lain sebagainya. Tapi dengar dengan baik, engkau adalah buatan Allah. Maka kalau engkau adalah buatan Allah, kehadiranmu bukan menjadi kehadiran yang sia-sia di bumi ini. Tanpa arti, tanpa dampak, tanpa guna. Tapi engkau sudah punya pekerjaan baik, sudah punya tugas mulia yang disiapkan Allah sebelumnya. Dan sekarang tugas kita adalah bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita memahaminya, dengan cara apa Allah memberikan firman-Nya yang dituliskan dalam Alkitab. Itulah panduan hidup kita, itulah isi hati Allah tentang kita. Dan supaya kamu tahu bagaimana menjalankan hidup dengan benar, bagaimana mengoperasikan hidup dengan benar, Anda dan saya harus terus dengan penuh ketekunan, penuh kesungguh-sungguhan, harus belajar firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Dan yang kedua, saudara harus terkoneksi dalam doa kepada Tuhan. Katakan amin.